atau sebagian orang menyebutnya sebagai milk fever. Demam karena produksi susu yang sangat besar. Itu biasanya terjadi pada sapi perah. Tetapi meskipun pada sapi potong, itu juga sangat rentan terjadi Laskar Ngarit. Yang perlu diingat adalah sapi bunting sebaiknya tidak boleh demam lebih dari 3 hari. Karena akan menyebabkan fetus di dalam kandungan itu stres, ya ada? Dan akan mati. Sehingga abortus, ambruk, nafsu makan turun, tremor, ndredeg, ya. Aroma nafasnya ini ABAP itu bau busuk atau bau keton. Oke. Assalamualaikum Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit ada kondisi yang menyedihkan, tapi harus kita bahas. Menyedihkannya seperti apa? Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan telepon dari teman bahwa ada sapinya tetangganya yang lagi bunting 8 bulan Laskar Ngarit, ambruk, kesulitan makan, tetapi si pemilik ini tidak mau sapinya disuntik oleh dokter dengan alasan takut keguguran Laskar Ngarit. Jadi memang sangat benar ada resiko keguguran bila obat yang digunakan itu ceroboh. Tetapi dokter mantri itu akan tahu obat mana yang aman dan obat mana yang tidak aman. Itu yang pertama. Yang kedua, di video kali ini saya akan membahas beberapa jenis penyebab sapi ambruk pada saat bunting, setelah melahirkan, dan pada saat menyusui, atau karena pengaruh dari comboran Laskar Ngarit. Ayo kita sambil jalan-jalan biar tidak bosan. Apakah cahayanya cukup bagus bila ini dijadikan model? Oke, Laskar Ngarit. Jadi salah satu kasus tertinggi dari sapi betina yang ambruk pada saat bunting itu adalah hipokalsemia atau sebagian orang menyebutnya sebagai milk fever. Demam karena produksi susu yang sangat besar. Itu biasanya terjadi pada sapi perah. Tetapi meskipun pada sapi potong, itu juga sangat rentan terjadi Laskar Ngarit. Ya, siap? Boleh mendekat, kameramen? Bila sapi kita itu bunting, lalu dia ambruk, itu ada 2 kemungkinan besar. Kemungkinan yang pertama, ambruknya karena demam, karena linu, atau sakit atau kelemahan secara umum, sehingga dia memilih untuk istirahat Laskar Ngarit. Yang perlu diingat adalah sapi bunting sebaiknya tidak boleh demam lebih dari 3 hari karena akan menyebabkan fetus di dalam kandungan itu stres, ya ada? Dan akan mati, sehingga abortus. Kadang yang disalahkan adalah dokternya, ada? Nah, kondisi yang kedua, sapi bunting tua kok ambruk, dia bisa mengalami yang namanya milk fever atau hipokalsemia. Usia kebuntingan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, susu mulai diproduksi, anak semakin besar, nutrisi tidak mencukupi, sehingga persediaan kalsium di tulang panjang dibongkar. Yang terjadi apa? Amblek.
Bila ini peternak menunda menyuntik, yang terjadi adalah ambruk permanen, mati, busuk. Laskar Ngarit. Jadi ketika sapinya jenengan bunting tua, segera periksakan bila mulai menunjukkan gejala sulit bangun, sulit tidur. Jika bangun lama menuju tidurnya, atau dia kayak menjaga gitu, atau kalau dia tidur sangat lama atau sangat susah menuju bangun, ini gejala dari kekurangan kalsium. Laskar Ngarit. Siap, monggo kita jalan-jalan. Nah, ambruk yang selanjutnya, Laskar Ngarit, bayangkan ketika seekor induk disusu pedet ya, lalu si pemilik tidak memenuhi nutrisi. Yang terjadi apa? Persediaan karbohidrat, persediaan gula itu habis, dan yang dijadikan energi adalah lemak. Proses pembongkaran lemak menjadi energi akan menghasilkan produk yang disebut keton. Oke? Dan akan menyebabkan ketosis, ambruk, nafsu makan turun, tremor, ndredeg ya. Aroma nafasnya ini ABAP itu bau busuk atau bau keton. Oke? Ini bila jenengan punya sapi bunting, sapi menyusui, sapi baru melahirkan, nutrisinya tidak dicukupi. Siap. Lalu yang ketiga, ambruk yang ketiga adalah hipomagnesemia atau Graves tetani, tetanus dia. Ya. Gejala yang paling menciri dari Graves tetani adalah menggeretak, kriat ya. Itu berarti sapinya jenengan sudah menunjukkan gejala awal dari Graves tetani atau hipomagnesemia. Penyebabnya, di musim hujan peternak sering memberikan rumput muda yang miskin magnesium, sehingga kalsiumnya tidak terpenuhi, magnesiumnya tidak terpenuhi, ndredeg, kepalanya mengsle ini ya, dan dia ambruk juga. Laskar Ngarit. Oke. Dan yang keempat, ambruk yang keempat, bila sapi betina proporsi comboran itu banyak, proporsi hijauan itu sedikit, terjadi ketidakseimbangan asam basa di lambung yang seharusnya pH-nya 6-7, kemasukan ampas tahu, dedak, konsentrat, bungkil telo ya toh, gamblong, sehingga menjadi asam, terjadilah deprok yang disebut asidosis. Laskar Ngarit. Jadi makanya teman-teman Laskar Ngarit, bila sapinya bunting atau menyusui, bunting atau menyusui, baru melahirkan atau akan melahirkan kok deprok, sebaiknya jangan takut untuk disuntik sebelum deproknya semakin parah. Bila demam segera terdeteksi, harus segera diobati. Bila hipokalsemia, langsung diisi kalsium. Bila hipomagnesemia, langsung hajar magnesium. Bila mengalami ketosis, sikat glukosa. Bila asidosis, sikat apa? Sodium bikarbonat. Laskar Ngarit. Tujuannya adalah untuk menetralkan atau membasahkan kondisi lambung. Jadi tidak sesederhana deprok disuntik keguguran, tidak sesederhana itu.
Laskar Ngarit. Oke, siap. Jadi kesimpulannya adalah Laskar Ngarit bila memiliki sapi yang ada indikasi mulai depro, sulit bangun, sulit tidur ya, atau mulai menggeretak, kriat, kan sering toh, kriat. Nah, ini gejala hipomagnesemia. Ketika bangunnya mulai sulit, oke, kemungkinan hipokalsemia. Ketika mulai jeredek, ya, kemungkinan dia mengalami ketosis. Jadi langsung konsultasikan dengan dokter hewan setempat. Oke, Laskar Ngarit, semoga video sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk solusi akan kita bahas di lain video. Matur nuwun.